Selamat sore permisa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia. Salam dalam kebajikan, Wei Tetung Tien. Dalam kehidupan manusia, tidak dapat dipisahkan dari segala kebutuhan hidup. Baik itu sandang, pangan, maupun papan. Nah, semua kebutuhan ini tentunya memerlukan uang untuk membelinya atau memilikinya. Maka setiap manusia setelah dewasa berlomba-lomba mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, bentuk dari pekerjaan itu bermacam-macam. Ada yang bekerja dengan orang lain sebagai pegawai atau karyawan, baik di swasta maupun di pemerintahan sebagai PNS. Ada juga yang berusaha sendiri sebagai wira swastawan dengan berbagai profesi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dari semua itu, orientasinya adalah di bidang ekonomi, dengan mengumpulkan rupiah demi rupiah yang akhirnya banyak terkumpul. Jadilah banyak harta. Nah, kekayaan yang didapat dari usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain dapat meningkatkan taraf hidup menjadi sejahtera. Itu adalah harapan atau dambaan banyak orang. Nah, untuk itu, pada hari ini, tema mimbar agama Konghucu adalah kekayaan dan kemuliaan. Temanya adalah kekayaan dan kemuliaan. Nah, sebagai pembuka pada mimbar kali ini, saya akan mengutip beberapa ayat dari kitab suci agama Konghucu, yaitu Sesu. Di antaranya adalah di dalam tengah sempurna bab 13 pasal 2. Bunyinya berikut. Dikala kaya dan mulia, ia berbuat sebagai layaknya seorang kaya dan mulia. Dikala miskin dan berkedudukan rendah, ia berbuat sebagai layaknya seorang yang miskin dan berkedudukan rendah. Dikala berdiam di antara suku Yi dan Ti, ia berbuat sebagai layaknya seorang suku Yi dan Ti. Dikala ia sedih dan menghadapi kesukaran, ia berbuat sebagai layaknya seorang yang sedih dan berkesukaran. Maka seorang cunce atau seorang susilawan di dalam keadaan bagaimanapun selalu berhasil menjaga dirinya. Nah, ayat ini menunjukkan perilaku yang apa adanya. Sederhana dan juga tidak merendahkan diri. Rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan. Oleh karena itu, dimanapun yang bersangkutan berada, selalu dapat diterima oleh semua pihak. Nah, pada bagian lain di dalam Sabda Suci bab 4 pasal 5, Nabi bersabda, ini Nabi Konghucu bersabda, kaya dan berkedudukan mulia ialah keinginan tiap orang. Kaya dan berkedudukan mulia adalah keinginan tiap orang. Tetapi bila tidak dapat dicapai dengan jalan suci atau tau, janganlah ditempati. Saya ulangi, kaya dan berkedudukan mulia adalah keinginan tiap orang. Tetapi bila tidak dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditempati. Miskin dan berkedudukan rendah ialah kebencian tiap orang. Tetapi bila tidak dapat disingkiri dengan jalan suci, janganlah ditinggalkan. Jadi kalau namanya miskin ya dan kedudukannya rendah, itu banyak orang nggak suka. Tapi kalau nggak bisa disingkirkan dengan jalan suci, jangan ditinggalkan. Nah, maksud dari ayat ini adalah bahwa manusia pada umumnya menginginkan hidup dalam keadaan berkecukupan atau serba cukup. Misalnya ketika mau beli sembako,
uang cukup. Ketika mau beli rumah baru, uang juga cukup. Ketika mau beli mobil baru, uang juga cukup. Atau uang ada. Mau jalan-jalan misalnya ke luar negeri, cukup uangnya. Nah, dalam segala hal, uang tetap cukup. Itu adalah dambaan semua orang. Nah, tetapi kalau mendapatkan uang atau kekayaan itu dengan cara yang tidak baik, mendapatkan uang atau kekayaan itu dengan cara yang tidak baik atau tidak halal, misalnya melalui korupsi atau sejenisnya, maka lebih baik jangan dilakukan. Lebih baik jangan dilakukan. Mungkin kata yang lebih tepat adalah bahwa lebih baik miskin daripada kaya tapi terhina. Lebih baik miskin daripada kaya tapi terhina. Nah, tentang kaya dan mulia. Tentang kaya dan mulia, mati dan hidup, di dalam kitab suci Sesu atau kitab suci agama Konghucu telah tersurat, yaitu terdapat di dalam Sabda Suci bab 12 pasal 5. Dengan sedih, Simaniu itu nama orang. Dengan sedih, Simaniu berkata, orang lain mempunyai saudara, namun aku sebatang kara. Cisya itu murid Nabi Konghucu. Cisya berkata, apa yang sang pernah dengar demikian. Mati hidup adalah firman. Mati hidup adalah firman. Kaya mulia ada pada Tuhan. Seorang cunce atau seorang susilawan selalu bersikap sungguh-sungguh, maka tiada khilaf. Kepada orang lain bersikap hormat dan selalu susila. Di 4 penjuru lautan semuanya saudara. Mengapakah seorang cunce merana karena tidak mempunyai saudara? Ini adalah isi dari Sabda Suci bab 12 pasal 5. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang kaya mulia yang berhak menentukan dan memberikannya adalah Sang Pencipta atau Tian atau Tuhan. Kaya dan mulia yang berhak menentukan adalah Tian atau Tuhan. Begitu juga ketika Tian atau Tuhan tidak berkenan, maka untuk menarik kembali juga ada pada kehendak Tian. Oleh karena itu manusia dianjurkan janganlah menyombongkan diri apabila ekonomi sudah kuat atau kekayaan sudah banyak. Manusia dianjurkan janganlah menyombongkan diri apabila sudah ekonominya sudah kuat atau sudah kaya raya. Nah, hiduplah sederhana apa adanya, dan ketika sudah banyak harta alangkah baiknya dapat memberikan bantuan kepada sesama manusia yang betul-betul memerlukan bantuan. Memberikan bantuan kepada sesama manusia, tapi yang betul-betul memerlukan bantuan. Demikian juga mati hidupnya manusia. Mati hidupnya manusia adalah firman Tian, adalah firman Tuhan, atau sudah ditakdirkan. Oleh karena itu, janganlah membanggakan usia. Jangan membanggakan usia. Jangan membanggakan kekayaan. Semuanya akan kembali kepada Tian. Jadi manusia walaupun sudah kaya, jabatan tinggi, usia tua, jangan membanggakan diri. Ya kan? Karena semuanya akan kembali kepada Tian. Nah, dalam ayat ini yang tadi baru saja dibacakan bahwa Simaniu mengeluh karena sebatang kara. Cisya itu murid Nabi Konghucu, memberikan saran bahwa dalam hidup ini harus bersikap sungguh-sungguh. Dalam hidup ini harus bersikap sungguh-sungguh dalam segala hal. Begitu juga sikap hormat kepada orang lain. Itu sangat penting sekali. Nah, agar apa? Agar orang lain dapat menghormati kita.
dan selalu susila atau sopan beretika. Nah, maka dikatakan bahwa di 4 penjuru lautan semuanya saudara. Maksud dari di 4 penjuru lautan itu di dunia. Di dunia ini adalah semuanya saudara. Maksudnya adalah bukan saja saudara kandung itu saudara, tetapi sesama manusia di dunia ini juga saudara. Tanpa melihatkan suku, ras atau agama atau golongan. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang kaya tetapi tidak sombong. Kaya tetapi tidak sombong. Nah, kalau kita berbicara tentang kekayaan berupa harta benda, tentunya berhubungan dengan individu atau pribadi-pribadi, atau biasanya yang disebut dengan orang kaya. Nah, orang yang disebut kaya karena memiliki banyak harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk saat ini yang menjadi ukurannya adalah rupiah dengan angka mungkin miliar sampai triliun. Nah, bagi umat yang telah memiliki kekayaan seperti itu, mohon diperhatikan ayat berikut ini. Bagi umat yang mempunyai kekayaan banyak, mohon diperhatikan ayat berikut ini. Itu di dalam Sabda Suci bab 1 pasal 15. Cikung itu murid Nabi Konghucu. Cikung bertanya, seorang yang pada saat miskin tidak mau menjilat. Seorang yang pada saat miskin tidak mau menjilat. Dan pada saat kaya tidak sombong. Bagaimanakah dia? Ketika miskin, gak mau dia namanya menjilat. Tapi waktu kaya, dia tidak sombong. Bagaimanakah orang tersebut? Nah, Nabi menjawab, itu cukup baik. Jawaban Nabi, itu cukup baik. Tetapi alangkah baiknya bila pada saat miskin tetap gembira. Pada saat miskin tetap gembira. Dan pada saat kaya tetap menyukai kesusilaan. Pada saat miskin tetap gembira dan pada saat kaya tetap menyukai kesusilaan. Nah, ayat ini memberikan petunjuk bahwa setelah kaya jangan sombong, tetapi tetap menyukai kesusilaan. Nah, kalau demikian apa sebenarnya makna dari kesusilaan itu? Nah, untuk mengetahuinya saya akan kutip beberapa ayat tentang kesusilaan di dalam kitab suci agama Konghucu atau di dalam Sesu. Sabda Suci bab 8 pasal 2. Nabi bersabda, melakukan hormat tanpa kesusilaan, melakukan hormat tanpa kesusilaan akan menjadikan orang repot. Hormat sana, hormat sini, ya kan? Tapi tanpa kesusilaan akan menjadikan orang repot. Berhati-hati, tanpa tertib kesusilaan akan menjadi orang serba takut. Nah, mau lakukan ini, hati-hati. Ini bisa begini nggak, bisa begitu nggak? Nah, akan menjadikan orang serba takut. Berani, tanpa tertib kesusilaan akan menjadikan orang suka mengacau. Nah, orang yang berani, apa aja oke. Ya kan? Tanpa tertib kesusilaan, tanpa logika berpikir, akan menjadi pengacau. Dan jujur, tanpa tertib kesusilaan akan menjadikan orang berlaku kasar. Ya, orang yang jujur tanpa tertib kesusilaan akan menjadi kasar. Kenapa? Karena mungkin dia sudah merasa jujur, ya apa adanya. Tetapi harus lihat lawan bicara. Harus ada kesusilaannya, baru bisa hubungan normal. Kalau misalnya dia merasa jujur, tapi lawan bicara ogah-ogahan, itu bisa bertindak kasar. Nah, ini penting. Kesusilaan itu penting. Ayat berikutnya mengatakan bahwa maka seorang pembesar bila benar-benar dapat melakukan tugas di dalam keluarganya, rakyat akan timbul peri cinta kasihnya. Bila tidak
dilupakan sahabat-sahabat lamanya, rakyat tidak tahu perasaan hatinya. Nah, ayat berikutnya adalah Sabda Suci bab 2 pasal 3. Ini juga membicarakan tentang kesusilaan. Nabi bersabda, dibimbing dengan undang-undang, dilengkapi dengan hukuman, menjadikan rakyat hanya berusaha menghindari itu dan kehilangan perasaan diri. Nah, kalau dibimbing dengan undang-undang, kita ambil contoh, misalnya kita naik motor, lihat di depan ada razia, ya hindar, karena mungkin nggak ada SIM, atau motor belum bayar pajak, ya menghindar. Dibimbing dengan undang-undang, dilengkapi dengan hukuman, menjadikan rakyat hanya berusaha menghindari itu dan kehilangan perasaan harga diri. Dibimbing dengan kebajikan dan dilengkapi dengan kesusilaan, menjadikan rakyat tumbuh perasaan harga diri dan berusaha hidup benar. Nah, makanya yang paling penting adalah dibimbing dengan kebajikan. Orang tua kita semenjak kita masih kecil memberikan arahan-arahan supaya kita banyak berbuat baik terhadap di dalam keluarga maupun terhadap sesama manusia ketika di lingkungan masyarakat. Itu namanya dibimbing dengan kebajikan, dilengkapi dengan kesusilaan, ada sopan santunnya, beretika. Nah, menjadikan rakyat tumbuh perasaan harga diri, ya, dan berusaha hidup benar. Nah, jadi hal kesusilaan jabarannya cukup luas sekali. Nah, selain itu penjelasan ayat tersebut, kesusilaan juga merupakan suatu kesopanan atau sopan santun, atau juga bisa disebut dengan keadaban. Nah, untuk berikutnya, bagaimana harus bersikap? Bagaimana harus bersikap ketika seseorang itu kaya maupun ketika ia di posisi miskin. Nah, ketika kaya bagaimana harus bersikap? Atau ketika miskin bagaimana harus bersikap? Dalam kitab suci agama Konghucu sudah ada petunjuk bagi umatnya. Nah, makanya bagi umat harus banyak baca sesu. Sudah ada petunjuk bagi orang yang miskin maupun bagi orang yang kaya. Nah, itu termaktub dalam Sabda Suci bab 14 pasal 10. Nabi bersabda, miskin tanpa menggerutu itu sukar. Miskin tanpa menggerutu itu sukar. Kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Saya ulangi, miskin tanpa menggerutu itu sukar. Kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Penjelasannya adalah umumnya orang yang hidupnya prasejahtera, orang yang miskin, lebih banyak mengeluh. Bisa kita lihat, bisa kita amati, benar tidak kira-kira? Umumnya orang yang hidupnya prasejarah atau orang yang miskin lebih banyak mengeluh bila dibandingkan dengan orang yang hidupnya berkecukupan atau hidupnya lebih katakanlah lebih kaya. Nah, biasanya mengeluh mungkin pada Sang Pencipta. Ada misalnya yang dikatakan bahwa meratap nasibnya dengan mengatakan, mengapa saya diciptakan dengan keadaan seperti ini? Maksudnya dan keadaan yang miskin. Dan selalu bertanya terus dalam hati bertanya terus, mengapa? Mengapa? Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Ya kan? Maka di ayat ini mengatakan bahwa miskin tanpa menggerutu itu sukar. Berarti orang yang miskin lebih banyak menggerutu, lebih banyak mengeluh. Oleh karena itu ayat yang baru saja yang kita bacakan, itu miskin tanpa menggerutu itu adalah sukar. Berikutnya dikatakan bahwa kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Nah, apabila orang yang sudah berkecukupan, orang yang sudah kaya, menyadari bahwa segala harta benda adalah titipan Sang Pencipta atau Tian, dan juga ada rasa syukur atas segala rahmatnya, maka orang yang bersangkutan tidak akan sombong. Nah, bagaimana orang kaya itu tidak sombong? Ada dua hal. Satu, ada rasa syukur. Ada rasa syukur. Kedua, bahwa harta benda itu sekedar titipan. Sekedar titipan. Nah, jadi kuncinya apa? Kesadaran dan rasa syukur.
Kesadaran bahwa harta itu adalah titipan. Dan rasa syukur. Setelah banyak terima harta, banyak mendapatkan harta, ada rasa syukur. Kalau bisa ada rasa syukur, misalnya ada kiri kanan tetangga atau di mana teman-teman yang membutuhkan bantuan, yang betul-betul memerlukan bantuan, marilah beramal kepada sesama manusia. Nah, tema kita adalah tentang kekayaan dan kemuliaan. Bagaimana misalnya kekayaan yang didapat itu tidak dengan cara yang benar? Bagaimana kalau kekayaan itu didapatkan dengan cara yang tidak benar? Nah, untuk itu mari kita resapi ayat berikut ini. Dalam Sabda Suci bab 11 pasal 17. Kekayaan keluarga Qi sudah melebihi kekayaan Pangeran Chaokung. Pangeran Chaokung itu anaknya kaisar. Tetapi Ranqiu masih juga membantunya memungut pajak untuk memperkaya pula. Nabi bersabda, dia bukan lagi muridku. Dia bukan lagi muridku, kata Nabi Konghucu. Murid-murid, kamu boleh memukul tambur menyerangnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, hampir sama dengan keadaan kita sekarang. Yang sering kita dengar yaitu tentang korupsi. Keluarga Qi ini hanya keluarga terpandang saja. Nah, istilah sekarang adalah tokoh masyarakat. Dia bukan pejabat, cuma hanya orang terpandang atau tokoh masyarakat. Nah, tetapi dia memungut pajak dari rakyat. Bahkan kekayaannya melebihi Pangeran Chaokung. Kekayaannya melebihi anak kaisar. Nah, oleh karena itu Nabi Konghucu tidak mengakuinya sebagai murid. Dan bahkan diperbolehkan murid-murid yang lain untuk memukul genderang menyerangnya. Karena apa? Karena dianggap sangat merugikan rakyat kecil. Nah, Nabi Konghucu sangat gak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Tipe-tipe manusia korupsi. Nah, ayat berikutnya adalah ayat berikut yang akan saya bacakan adalah menceritakan tentang seorang suami yang mempunyai 2 orang istri, malas bekerja dan mencari makan dengan cara mengemis. Dan dilanjutkan ayat kedua menggambarkan bahwa mendapatkan kekayaan maupun kedudukan dengan tidak benar atau dengan cara-cara yang memalukan. Nah, itu terdapat dalam Meng bab 4b pasal 33. Saya bacakan. Di negeri Qi, dulu di Tiongkok ada satu negara bagian namanya di negeri Qi, ada seorang yang punya istri dan seorang istri muda yang tinggal serumah. Tiap hari suami itu pergi keluar rumah dan pulang kenyang dengan arak dan daging. Kalau ditanya istrinya di mana dia makan dan minum, selalu dijawab makan bersama orang-orang kaya dan orang-orang berkedudukan tinggi. Nah, ayat ini sebenarnya cukup panjang, jadi saya ringkas saja dan dilanjutkan dengan ayat 2. Ditinjau dari sudut pandang seorang cunce, seorang susilawan, orang-orang yang di dalam usahanya mendapatkan kekayaan, kedudukan, keuntungan, dan kemajuan tanpa memalukan dan menyebabkan istrinya menangis, sesungguhnya hanya beberapa orang saja. Nah, cerita ini merupakan cermin dari kelakuan yang suka membohong atau menyembunyikan rahasia terhadap istri. Walaupun kelihatannya hal yang sepele, tetapi resikonya mungkin akan jadi besar apabila kebohongan ini terus dipertahankan. Oleh karena itu harus dihilangkan ya, tentang kebohongan-kebohongan itu. Begitu juga dalam hal mendapatkan kekayaan, kedudukan, keuntungan maupun kemajuan, alangkah baiknya tampilkan kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan sesama masyarakat.
sebagai penutup dalam mimbar kali ini tentang kekayaan dan kemuliaan. Nah, kekayaan dan kemuliaan adalah keinginan setiap orang. Kekayaan dan kemuliaan adalah keinginan setiap orang. Tetapi untuk mendapatkannya tidak dengan cara yang bertentangan dengan kesusilaan. Untuk mendapatkannya tidak dengan cara yang bertentangan dengan kesusilaan. Serahkanlah kepada kehendak Tuhan. Jangan menggerutu, jangan menyalahkan sesama manusia. Rajin bekerja dan berusaha sambil berdoa. Niscaya apa yang menjadi cita-cita akan tercapai. Sancai. Demikian mimbar kali ini. Salam dalam kebajikan, Wei Te Tung Tian.